kamu waktu diperlakukan tidak senonoh oleh oknum Habib berinisial RA, status kamu tuh janda atau istri orang? Istri orang. Istri orang. Allah karim, laknatullah alaih. Sekali lagi istri, nggak salah dengar saya, istri orang. Saya statusnya masih istri orang pada saat itu. Korit, maaf ya kalau terlalu menginterogasi kamu. Waktu kamu diperlakukan tidak senonoh oleh oknum Habib RA tadi, dia tahu nggak kalau kamu udah bersuami? Iya, sangat tahu. Dia sangat tahu saya adalah istri orang karena saya juga di situ udah cerita sama dia kalau saya tuh depresi, lagi ada masalah sama suami saya. Allah karim, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Misjo Afisa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari seorang perempuan yang bernama Kori, yang mana perempuan yang bernama Kori ini menceritakan secara full sebelum jadi korban pelecehan seksual oleh oknum seorang Habib yang berinisial HRA. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum, assalamualaikum, Ratu Kori. Ratu Kori, langsung saja ya. Di sini, alhamdulillah, kita selain kami, kita kedatangan Gus Rofi Muklis, sosok yang peduli dengan perempuan, tapi peduli dalam tanda kutip positif ya, bukan peduli tapi ada embel-embel yang kejahatan gitu kan, ada yang gitu kadang pakai jubah tapi ternyata waduh. Jadi kita akan nanya ke beliau mengenai kasus kamu, kan sudah banyak yang melihat ya, Gus Rofi Muklis atau Cak Ofi ya. Jadi saya akan membela beliau, bagian protes sama beliau bagaimana saya akan menjawab Nabi Khidir dan Nabi Musa, tapi nanti konten yang lain. Oke, ya. Bagian merasa ada yang melihat seperti itu. Oke. Ini Ratu Kori, Gus Rofi. Bagaimana menurut Gus Rofi Muklis mendapati seorang perempuan yang ingin awalnya itu ingin curhat, ingin mendekat pada ulama, yang ulama itu memang warasatul anbiya, tapi yang didapati tidak seperti yang asa yang diharapkan, sampai pola-polanya Gus itu seperti hipnotis kan tidak mesti pakai mantra-mantra, tapi pakai pola pikir, pendekatan pola pikir, otak kanan otak kiri. Ini pola-polanya kok kesana Gus. Nah, menurut Gus Rofi sebagai santrinya Gus Dur, sebagai orang yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sila kedua kita kan kemanusiaannya adalah pas setelah sila ketuhanan Gus. Jadi tidak akan lengkap iman seorang manusia pada Tuhan tanpa memanusiakan orang. Nah, Gus Rofi saya pandang cocok untuk hal itu. Menurut Gus Rofi bagaimana? Ada perempuan yang sudah bersuami dimasukkan kamar, awalnya di hotel, pelan-pelan langsung nggak kok poin ngaget di kamar nggak, mulai diajak ke resto, menceritakan dunia bagaimana sosok itu. Memang di situ dulu dia juga udah mengembali seulama itu. Jadi pola-polanya itu step by step, sampai perhatian mau mencari kerjaan, sampai masuk kamar. Ternyata Gus, Habib itu masuk, oknum Habib itu masuk kamar, oknum Habib RA itu gimana menurut Gus Rofi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Qaimi bi huquqillah madaqabillah wa farajahallah. Saya jujur merinding ya. Harusnya kalau mengaku duriya Nabi, duriya Rasulullah harus menjaga betul marwah daripada baginda Rasulullah SAW. Itu harus dijaga. Tapi kayaknya setelah kemunculan Yai Imad bahwa Ba'alawi atas perilaku-perilaku yang
seperti yang dilakukan RA ini akhirnya membuat kiai-kiai Nusantara ini menjadi berontak sekarang kan Ya, itu yang betul. karena memang banyaknya muncul ada yang kata-katanya kotor, ada kata-katanya yang jelek, ada yang suka menghina, memaki, menganjing-anjingkan. Nah, yang ini yang lebih fatal. Bahkan maaf Gus, ada yang mengatakan wajah pribumi kayak celengan Gus. Kurang ajar Gus. Maaf ya, saya mengatakan kurang ajar ya, sorry ya. Iya. Aduh. Ya. Tapi kok mau sama kalangan yang diklaim dia kalau celengan Semar gitu. Iya. Nah, mengingat RA ini kan busananya kan memang busana kayak ulama besar lah. Bagaimana serbannya, bagaimana gamisnya ditata sedemikian rupa. Cuman yang pasti kalau saya mendengarkan videonya Ratu Kori ya, Ya. mulai pagi tadi di grup santri ini Gus Dur kan rame nih. Ya. Alhamdulillah Allah mentakdirkan akhirnya kok kita bisa ketemu sama Betul. Pak Ratu Kori. Ya, mudah-mudahan beliau sabar. Tadi saya juga video call dengan salah satu kiai Ya. yang pernah menjadi ketua umum Asosiasi Pondok Pesantren seluruh Indonesia. Ya. Beliau memberi penguatan kepada Siapa Gus kalau boleh tahu? Inisial aja lah kalau jangan dulu. GR. Oke. Bukan inisialnya- bukan Gus Rofi ya. yaitu GR. Ya. Beliau menyampaikan Ya. terima kasih kepada Ratu Kori Ya. yang telah berani untuk menyampaikan kebenaran. Yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Kan itu. Ya. Nah, kalau melihat modusnya oknum Habib yang berinisial RA ini memang ada kesengajaan menjebak Ratu Kori. Ya. Contoh, ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana yang nggak suka diperhatikan Gus? Nah, Oke. apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, Iya. ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Nah. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum. Saya bilang itu dari pihak kalian. Kalau saya tidak mau seperti itu, saya bilang saya maunya poin satu aja. Tolong ketemukan suami saya dengan Habib. Itu aja. Supaya rumah tanggamu jadi Iya, utuh. jadi utuh gitu. Karena kamu merasa waktu itu kayak tertipu daya Iya, lah ya. betul. Tak tertipu daya, namanya orang nggak berdaya. Pak. Dan merasa dia udah kotor gitu. Iya. Udah dipakai lah bahasa sekarang gitu. Terus kira-kira apa yang setelah kamu lakukan, apa yang membuat Ratu Kori sekarang kepinginnya apa Ratu Kori? Kepinginnya kamu menyesal atau bagaimana? Atau kamu masih ingin kembali sama suami kamu atau bagaimana Ratu Kori? Ya jujur saya pribadi sangat menyesal gitu kan. Terus saya juga ya benar-benar minta maaf kepada suami saya gitu. Kalau ada kesempatan langsung saya pengen bilang minta maaf ke suami saya Gus gitu kan. Karena atas kejadian ini saya juga kenapa berani speak up ya, saya nggak mau ada korban selanjutnya gitu. Iya, iya. Dari para oknum Habib. Iya. Ada nggak katanya ada korban? Nah itu Coba. benar. Katanya ada beberapa korban oknum Habib yang sama dan Habib yang lain, oknum Habib yang lain. Iya, yang sama ada, yang beda-beda. Yang sama berarti korbannya RA juga. Iya, RA juga. RA ada. Oke. Yang sampai sakit itu sama sakit apa? Autoimun. Autoimun Allah. ada. Udah penyakit ini Gus semua. Itu ya. Berarti ini masih berharap untuk bisa bersama-sama dengan suaminya. Mungkin suaminya sekarang ini karena ini kan jujur, tapi suaminya kayak gimana ya, istri saya kok habis ditiduri. Ya saya berharap suaminya untuk memaafkan karena kan beliau ini kan korban kan. Iya. Tak berdaya atas tipu daya dengan baju kebesarannya, dengan manca. Yang pasti ini nggak beres. Habib ini nggak beres ini. Oknum Habib ini sudah niat jahat dengan kartu dia punya sendiri, terus masuk nggak pakai salam, tiba-tiba nongol, terus kemudian endingnya meniduri. Wah. Ya Allah. Boleh ditanya lebih dalam mungkin Gus kalau kita belum nanya ini Ratu Kori. Iya. Sampai sedalam apa maaf kejahatan seksual itu dalam tanda kutip? Boleh Gus? Itu berapa kali ya? Ya makanya Gus Taufik nanya sama kamu Ratu Kori. Nah itu Ratu Kori itu berapa kali? Wah, berapa kali selama ini dengan RA itu melakukan itu? Ya satu kali itu. Iya, satu kali karena Diperlakukan kayak gitu? Iya, bertemunya cuma satu kali itu aja dan langsung diperlakukan seperti itu.
Berarti begini, Gus Irfan. Berarti ini wanita baik yang ditipu oleh oknum Habib. Kalau saya tanya, kamu berapa kali? Misalnya, terus ada lagi Gus kejadian, berarti dia bukan wanita baik. Jadi Karena menikmati. diulang. Ya. Berarti ini menikmati kalau berarti kan menandakan keterpaksaan. Nah, memang keterpaksaan. Ya udahlah, Bismillah. Insya Allah nanti kebetulan di BKN ini kan Nih, BKN ini. BKN Barisan Kesatria Nusantara ada LBH-nya juga. Kalau misalnya Kori nanti berkenan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, ya kita insya Allah akan bantu. Kita akan bantu dalam rangka mengungkap kebenaran serta mengedukasi masyarakat jangan sampai, dan ini warning bagi Habib. Dan saya sampaikan ya, jika ada perempuan-perempuan Indonesia yang merasa dan pernah menjadi korban oknum Habib yang berinisial RA, kami membuka layanan aduan Ya. hotline di 081 5354 67676. Jangan takut untuk mengungkap kebenaran karena di belakang kami Barisan Kesatria Nusantara, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, itu kiai-kiai Nusantara semua ada di belakang kami dan di belakang perempuan-perempuan yang berani mengungkapkan kebenaran. Betul. Saya kira itu aja Gus Sifat saya. Mau tambahan sedikit Gus. Ada pesan buat Habib RA dan istrinya? Semoga Biar kalau dia dengar, ungkapkan aja, termasuk sama istrinya. untuk Habib RA, tolong jangan mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu. Kasihan anak Dan harus mengakui, kalau tidak mengakui dan tidak tobat ya kita bawa aja ke Iya. ranah hukum. harus taubat dan jangan menjadi orang yang munafik. Mudah-mudahan keluargamu diberi kesehatan selalu. Cukup Ratu Kori yang terakhir ya, Dan jadi korban. yang jadi korban. Iya, cukup saya aja yang terakhir dan saya berani speak up. Dan untuk pesan untuk istrinya oknum Habib itu ada? Ada, saya Ratu Kori, untuk istrinya RA, saya pribadi meminta maaf apabila saya ada kesalahan fatal untuk Mbak. Enggak, ini tidak salah. Gak salah kamu. Kamu gak Terlalu salah. baik ini anak Kamu ini. sudah gitu kok merasa masih bersalah dari mana? Tapi saya merasa bersalah kepada istrinya aja. Ya tapi kan istrinya nggak tahu kalau itu kelakuan oknum suaminya. Tapi saya biar nggak ada unek-unek, saya pengen Ya minta udah, maaf. apa-apa, Iya. Terlalu baik kamu. Coba untuk para wanita Indonesia dan suami-suami di rumah, ungkapkan unek-unek kamu kalau kamu diperlakukan iya. kayak gitu. Untuk para suami-suami, tolong jaga istrinya, Ya. berilah mereka kasih sayang, jangan sampai mereka mencari kenyamanan di luar atau mencari rohani-rohani itu nggak ada. Tuntunlah ke jalan yang benar Harus aja. selektif kalau Iya. ketemu agama harus Iya, selektif betul, ya. harus selektif. Sholat aja disuruh sholat, udah. Nah, pesan untuk perempuan Nah untuk perempuan Indonesia, ketika menghadapi oknum-oknum seperti nah, itu, yang pakai modus agama sok moralis, Pesan-pesannya ya jangan tertipu daya. Terus intinya jangan mau diiming-imingi apapun oleh siapapun, itu jangan pernah mau. Intinya kalau misalkan kalian udah pernah jadi korban ya boleh langsung speak up aja, nggak apa-apa, karena itu adalah suatu kebenaran yang harus diungkap. Terima kasih. Oke. Terima kasih Gus Rofiq Mukhlis atau Cak Ovi dan tentunya Ratu Kori. Statement terakhir penutup saya adalah tidak semua yang terlihat jadi sebuah kesimpulan dan tidak semua kesimpulan jadi sebuah keputusan. Untuk Teguh Kori, maaf, untuk sahabat saya. Untuk Ratu Kori, ya. contoh ketika habis pertemuan ditawarilah Ratu Kori untuk nginep di hotel karena hotel ini seperti rumah kedua. Perempuan mana nggak suka diperhatikan, Gus? Nah, apalagi Ratu Kori waktu itu kan depresi, Iya. ada persoalan problem rumah tangga dengan suaminya. Nah. Belum cerai ya? Iya. Sampai detik ini belum cerai. Belum cerai, Mas. Suaminya harusnya seorang umat atau masyarakat yang datang kepada ulama harusnya diberikan solusi. Betul nggak? Betul, Gus. Bukan diberikan ilusi gitu ya. Nah, ternyata apa? Ratu Kori nggak boleh pulang. Namanya Ratu
melihat sosok ulama yang menurut dia sangat ngefans, sangat gandrungi lah dengan penampilan, dengan cara bicara, dia akan mencari obat. Ya. Nah ternyata dia nggak boleh pulang, disuruh tidur di sana. Ini kartu aksesnya kan, betul begitu ya? Begitu sudah dikasih tahu kartu aksesnya, dia masuk Ratu Kori. Ratu Kori masuk. Berapa lama kira-kira? Masuk ke dalam. Habis di kamar. Suaranya berapa lama? Si Oknum Habib RA ini tiba-tiba masuk. Sekitar 15 menit. Nah, 15 menit berarti kan dia tidak tahu karena kamar ini hanya untuk dia. Lah kok tiba-tiba tanpa ucapan assalamualaikum Atau ketok pintu. ujuk-ujuk Oknum Habib R berinisial RA ini sudah masuk. Masya Allah. Iya, betul. Berarti ini sudah modus Pak ini. Berarti sudah direncanakan, bukan spontan. Nah biasanya kalau saya ngaji kepada kiai-kiai yang alim, kalau di pondok itu kan untuk perempuan Ada satirnya. ketemu dengan laki kan ada satir nih pembatas. Lah kok ini dia punya kartu akses sendiri, terus kemudian ujuk-ujuk masuk tanpa salam, berarti ini sudah kategori niat jahat kepada Ratu Kori. Nah Ratu Kori tidak ada persiapan namanya dia dapat gratisan hotel, lalu yang bayar ini masuk, dia nggak berdaya gitu Pak. Nah ketika dia nggak berdaya, ngobrol lah di situ, terjadi percakapan. Ini ngomong usaha, Ratu Kori ngomong tentang depresinya. Ya. Ternyata dimanfaatkan oleh Oknum Habib tersebut. Iya. Akhirnya ingin memeluk. Gimana ceritanya tiba-tiba ingin memeluk kamu waktu itu? Padahal dia sudah diberitahu sama kamu bahwa kamu depresi ini karena ada masalah dengan suamimu. Betul kan? Betul. Berarti ini si apa ya? Abu Jahal atau apa ya? Berarti ini tahu kalau kamu punya suami. Iya, sangat tahu. Sangat tahu. Sangat tahu. Nah, ketika sangat tahu, kita nggak berbicara hukum pidana dulu ya. Kita berbicara hukum syariat. Bagaimana sih laki terhadap perempuan? Dari sini aja sudah nggak beres. Oknum Habib RA ini. Jadi iya Gus, maaf. Coba para suami-suami di rumah bagaimana itu kalau terjadi pada istri Anda? Nah, setelah itu Habib itu peluk. Kamu nggak ingin meluk aku dah? Ini sempat apa kamu? Terus saya bilang enggak, Beb. Saya risih gitu. Oh, itu udah ditolak, udah ada penolakan Gus. Sudah ada penolakan. Lalu tetap memaksa. Ya nggak apa-apa, kan mumpung lagi ketemu katanya gitu. Oh. Lalu dia memeluk saya. Ya, seperti memeluk Kori, terus kemudian langsung ditidurkan gitu loh. Direbahkan. Nah, direbahkan. Nah, dari sini aja saya bisa menyimpulkan awal nggak beres. Dia punya kartu 2, terus kemudian masuk tanpa salam. Walaupun salam aja, harusnya kan salam dulu. Tok tok tok. Walaupun dia punya kartu. Assalamualaikum Kori, bolehkah saya masuk? Pasti ini kan ada apa kan gitu. Ini nggak langsung masuk. Dia paham bahwa perempuan ini lemah, bahwa perempuan ini depresi. Harusnya perempuan depresi itu ditolong, bukan malah dihancurkan. Hingga akhirnya sekarang Ratu Kori ini sama suaminya jadi bengkerengan ya. Jadi ya kadang ya itu kasihan ini. Belum lagi anaknya Gus. Iya. Kayak anaknya berapa Ratu Kori? 3. Anaknya Ratu 3. Jadi dia menghancurkan rumah tangga ini. Nah karena dia jujur, dia ceritalah sama suaminya. Tapi suaminya malah balasannya apa kepada Ratu Kori? Nah biar Ratu Kori yang cerita. Gimana Ratu Kori sekarang hubungan kamu dengan suami kamu pasca kamu cerita apa adanya tentang perlakuan Habib RA tadi itu? Ya hubungan saya sama suami ya masih gantung ya Gus. Dalam arti saya itu mau dicerai tapi belum resmi gitu Gus. Jadi beliau itu mau tahu dulu kebenarannya itu seperti apa. Pengen dapat pengakuan dari Oknum Habib tersebut gitu.
Jadi supaya suami saya tuh tahu gitu arahnya mau kemana. Apakah memang sudah saya selesaikan saja? Nah, saya dengar di waktu kamu speak up itu, Iya. itu bener nggak suami itu melakukan somasi sama pihak RA? Iya, ada. Ada. Lalu pihak RA setelah disomasi melakukan apa pihak RA? Membalas somasinya, membalas dulu. Habis membalas, pernah nggak ketemu kamu perwakilan perwakilan dari RA? Baru di minggu kemarin saya ketemu sama 4 pengacaranya, kuasa hukumnya. Minggu kemarin loh. Berarti wes ini pengakuan dong kalau sudah ada pengakuan. Iya, 4 dari Cirebon datengin langsung ke Jakarta untuk bertemu saya. Nah, apa isi dari pengacara yang diutus oleh RA itu? Isinya tidak ada sih, lebih nggak jelas mereka datang. Lebih nggak jelas? Iya, maksudnya tuh ketemu. Enggak, yang diobrolin apa? Iya, yang diobrolin. Somasi, acara. Iya, gitu. Jadi Kori, maaf ya, aku nanya lebih detail ya, karena pendekatannya nanti beda-beda. Kamu waktu diperlakukan tidak senonoh oleh oknum Habib berinisial RA, status kamu tuh janda atau istri orang? istri orang. Istri orang. Allah karim, laknatullah alaih. Sekali lagi istri, nggak salah dengar saya, istri orang. Saya statusnya masih istri orang pada saat itu. Korit, maaf ya kalau terlalu menginterogasi kamu. Waktu kamu diperlakukan tidak senonoh oleh oknum Habib RA tadi, dia tahu nggak kalau kamu udah bersuami? Iya, sangat tahu. Dia sangat tahu saya adalah istri orang karena saya juga di situ udah cerita sama dia kalau saya tuh depresi lagi ada masalah sama suami saya. Allah karim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Penting ini. Sifate wasi ilang ono dosa wa mushollah alaihi istighfar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi itu ya teman-teman, cerita dari seorang yang bernama Ratu Kori yang dilecehkan oleh seorang oknum Habib yang berinisial HRA ya. Jadi HRA ini adalah Habib klan Ba'alawi, yang mana klan Ba'alawi ini banyak membuat meresahkan oknum-oknum perempuan. Jadi oknum Habib ini banyak korban perempuan ya. Jadi dari awal banyak sudah oknum Habib yang sering melecehkan perempuan ya, termasuk salah satu ini yang jadi korban yang sekarang ini ya, ini yang sudah kelihatan, yang masih belum kelihatan ini masih banyak ya. Jadi ini adalah korbannya yang bernama Ratu Kori ya. Jadi yang berinisial Habib HRA ini awalnya mengajak dia itu untuk bertemu di salah satu restoran hotel, dan situ dibuka sebuah kamar ya, dan situ setelah dibukakan kamar dan si Kori ini sempat menolak ya, tidak mau karena dia menganggap seorang habaib ya yang terhormat. Ternyata dia memaksa jangan pulang, akhirnya dibukakan kamar, dan setelah dibukakan kamar si Habib ini tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu karena si Habib yang berinisial HRA ini sudah mempunyai akses ya, mempunyai kunci cadangan sendiri yang bisa masuk tanpa mengetuk pintu gitu ya teman-teman. Di situ berbincang-bincang akhirnya terjadilah pelecehan seksual di situ, berhubungan ya. Itu ceritanya hanya satu kali, setelah ditanya sama hostnya itu hanya satu kali yang berhubungan. Jadi sekarang ini beliau sudah mau menempuh ke jalur hukum dan minta bantuan ke orang-orang hukum ya teman-teman. Jadi ini yang didatangi oleh si Ratu Kori ini, orang-orang hukum yang pernah membantu Sida Salim dan yang lain-lain gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.